kira-kira tahu gak burung apa yang makan ini? Tuh, nah, burungnya nyamper ini, tuh. Kandungan nektar itu sebenarnya apa, Dok? Kalau burung penghisap madu itu dikasih madu murni, itu langsung susah BAB, nektar ya di dalamnya. Nani? Asia! Ini dia, The Hakims Apiari! Guys, gue udah ikutin nih permintaan lo buat tayang perkembangan aviari setiap hari. Nah, sekarang lo ikutin permintaan gue, oke? Gampang, cuma subscribe. Gampang kan? Gratis lagi. Subscribe, ayo dong, please subscribe. Hai, assalamualaikum guys. Malam minggu nih, cie jomblo di rumah aja. Yang punya pacar juga banyaknya sekarang di rumah aja. Nah, sambil di rumah, mendingan nonton The Hakims Apiari ya. Oh ya guys, banyak yang nanya tentang perkembangan burung madu. Nah, kabar burung kolibri alias burung madu ini gimana nih? Tenang guys. Gue bakal bahas hari ini ya, perkembangan burung madu yang ada di Aviari The Hakims. Tapi sebelum lanjut videonya jangan lupa atuh, jangan pelit-pelit subscribe dulu atuh ya. Subscribe dong, terima kasih ya. Cus, kita lanjut videonya. Burung madu belukar sedang memakan nektar bunga. Di samping madu belukar ada cucak biru, guys. Sementara itu, di The Hakims Apiari juga ada burung madu kelapa. Untungnya di Aviari The Hakims mempunyai tumbuhan yang berbunga guys. Jadi burung-burung madu sangat lahap sekali. Di mana ada pohon pisang, di situ ada pi jantung, guys. Oke guys, kita intip yuk proses kasih makan burung madu dengan nektar, dan ada sedikit penjelasan dari Dr. Roy mengenai burung madu ini. Oke dok, let's go. Nah, kita akan membahas burung yang memakan bukan pemakan serangga ya, tapi ini lebih ke burung pemakan nektar. Nah, kita lihat nih, tadi angkat sedikit lah. Ini ada nektarnya ya. Nah, ini kira-kira tahu gak burung apa yang makan ini? Tuh, nah, burungnya nyamper ini, tuh. Tuh.
Nah, sebenarnya makanan ini tuh bukan makanan pokoknya. Ya betul. Ini hanya makanan pembantu ya. Makanan pembantu. Makanan alaminya di sini udah ada ya, ada dari bunga, dari ya emang dari bunga, nektar bunga gitu. Ya, nektar bunga. Oke, kita ke sana ya, kita lihat makanan-makanan si burung pemakan nektar ini. Nah, ada dokter. Itu dokter kesini, dokter. Ini dok, ini dok. Nah, ada dokter mau ngumpet barusan. Ayo dokter, kita ini nih ngebahas lagi nih burung. Nah, salah satunya ya, untuk burung pemakan nektar ini, burung pi jantung ini sebenarnya memang kenapa dimakan burung pi jantung? Karena burung ini memang memakan nektar dari bunga jantung pisang. Nah, kebetulan barusan ini nektarnya udah habis ya, udah kecil. Kenapa kita ganti sama ini? Nah, dia kan mendekat tuh. Ya tuh. Nah, kalau si ininya ini dok udah habis nih, dia lebih fokus ke sini. Ya betul, jadi ini juga manis ya, dia nyari ada lubang di sini, ya, dia mau makan. Membantu lah gitu. Jadi ketika ini habis, nah dia larinya ke sini gitu. Biasanya dia di sini kan sekarang udah mulai ke ujung nih, dan pisangnya juga udah mulai tua, udah mulai mau mateng gitu. Iya. Tapi ini kalau misalkan terbuka lagi, nah dia lebih suka minum di sini dok. Iya. Bukan minum ya, Makan makan atau minum? Makan sih. Makan. Nektar. Makan ya? Iya, makan. Iya. Makan karena kandungan nektar itu sebenarnya apa dok? Iya, jadi di nektar pun ada glukosa ya, penambah energi dia. Jadi dia emang menggunakan glukosa buat jadiin energi dalam sehari-harinya. Iya gitu. betul. Iya, jadi itu energi yang memang dihasilkan dari bunga. bunga ya, dari nektar. Nah, selain bunga ini bagus tuh kemarin ngerekam aktivitas burung ini. Nih lihat guys. Tuh. Saking keseringan Hmm. sama kita nih berinteraksi, jadi seperti inilah kurang lebih burungnya. Kemarin tuh bagus ngerekam di sebelah mana ya? Iya. Di area sana tuh Itu memakan bunga apa ya namanya? Pusaka. Bunga pusaka ya. Yuk kita ke Yuk sana. kita lihat ya ke sana. Kita bunga pusaka. Nah, guys, salah satu bunga pusaka yang ada di sini itu adalah bunga pusaka jenis apa ini, harus kemang ukat nih ya? Iya, Mang. Ini ada tulisannya biasanya di sini. Pusaka apa ya? Di sini sih tertulisnya bunga pusaka doang ya tuh. Pusaka doang, nggak ada ininya ya? Ya. Apa spesies apa gitu? Yang lebih tahu sih ini ahli tanaman ya pastinya. Mang Ukat nih, cuman ukatnya lagi nggak ada. Oh, udah mulai nyala lagi. Oh, udah nyala. Wih. Oke guys, kita ini di daerah sini aja nih biar kelihatan bunganya guys. Kalau sebenarnya kandungan di bunga pusaka ini sama nggak sama di jantung pisang? Iya, kurang lebih sama ya nektar itu. Jadi karena dia tuh mengandung manisnya itu, jadi mengundang burung-burung buat makan gitu. Apalagi ini dari bentuk bunganya itu lancip ya dia. Ada corongnya. Ada corongnya. Jadi pas buat si jantung yang mempunyai paruh panjang. Gitu. Udah gitu warnanya juga merah merona gini gitu, jadi cantik kelihatannya, kelihatan manis. Jadi sebenarnya si jantung itu paruhnya panjang, terus lidahnya pun dia bisa menjulur buat jilatin nektarnya. Nah, kebetulan bunga pusakanya sekarang lagi sedikit. Sama kayak Jantung pisang. Jantung pisang lagi. Udah mau mulai habis, itu udah kecil. Nah, kalau udah makin mulai kecil. habis, biasanya kita kiper menyiapkan ini lebih rajin menyiapkan pakan pengganti gitu Pakan ya dok ya. penggantinya, benar. Nah, di pakan pengganti ini pun kita nggak seperti asal-asalan ya. Ini memang Udah racikan lah gitu. Yang Nah, sesuai kebetulan dengan memang kompetisi. ada temen juga yang memang ngasih ke sini gitu ini dok. Buatan produk Sub MJL lagi. Apa ini? Ini Nextar buat burung Hampir gue minum loh ini. Ini apa ini? Nektar buat burung itu ya buat pemakan madu. madu, pemakan buah itu buat itu bagus. Bikin juga ini. Bikin sendiri. Kita juga bikin tapi warnanya beda ya? Ada. Iya. Kalau ini kita buat dari dedaunan, dan ini daunnya pun pewangi ini kita mutlak pakai daun pandan. Nah, wanginya daun Hampir pandan. ini saya minum loh. Nah, Kayaknya enak deh. ya Sebelumnya kita bikin juga sih kurang lebih racikannya sama.
Ketik nih, udah ngantri nih burungnya nih. Apa gerangan terjadi? Cuman ini kata teman saya tuh ini lebih komplit karena dia mengandung bahan-bahan tambahan seperti buah-buahan dan pandan. Yang katanya bikin hijaunya itu pandan. katanya gitu. Nah, pijantung ini sebenarnya habitat aslinya itu di ini dok, pegunungan yang agak ini ya Gus, agak mendekati pemukiman. Nah benar. Iya. Nah karakter pijantung ini sebenarnya seperti apa nih Gus? Penjodohan. Kalau soal penjodohan belum pernah juga kan menjodohkan seperti ini. Cuman kalau lihat di alam kan memang dia tuh bersarang di pohon dan menggelantung gitu sih sarangnya Ya, tuh. lebih jadi berkamuflase sih kalau Berkamuflase. kalau sarang. Nah, cuman karakter sesungguhnya dari pijantung ini dok, jadi dia itu kayak berkelahi gitu kalau lagi. Ya betul. Jadi kalau ada Ada kejar-kejarannya kayak itu. biasanya kalau lagi oper tuh birahinya biasanya kayak berantem. padahal itu apa kayak tradisi gitu ya. Ritual. Ritual sebelum kawin gitu ya. Ya, ritual sebelum kawin lah. Saya sama Pak pernah merekam suara burung pijantung jantan waktu itu. Yang bagus tahu nih sebenarnya pijantung ini kalau misalkan makanan tambahannya selain nektar apa? Selain nektar, kalau untuk biasanya kalau di alam nih suka lihat kan ada semut yang bersarang di pohon kayak anaknya tuh sering dimakan sama si burung Ini ini. apa kroto? Ya kayak kroto. Cuma kan bukan kroto yang kayak dijual di pasaran kayak itu kan gede-gede. Tapi ini kroto semut yang kecil gitu. Jadi dia makanin kroto-kroto yang itu. Selain daripada dia itu suka dengan laba-laba. Nah, itu. Nah, di Indonesia khususnya tidak ada jenis kolibri. Iya. Iya, betul. Yang ada itu adalah burung Pemakan penghisap madu, ya. Namanya burung madu ya kalau Iya, di kita. burung madu. Padahal sebenarnya burung madu ini tidak makan madu. Nggak boleh lah intinya. Karena Madu yang maksudnya madu dari lebah gitu yang ya. dari lebah langsung terus kita kasihin ke burung, mungkin burung langsung suka, tapi yang jelas itu akan mengakibatkan efek yang cukup fatal. Iya. Nah karena apa Mungkin dok? mungkin disebut burung pemakan madu tuh karena si burung ini kan memang memakan nektar bunga, di mana nektar bunga itu manis gitu Ya, seperti madu. kalau orang Indonesia kan nyebut nektar di bunga itu madu bunga, Iya, dari madu bunga gitu. Jadi ya karena dari itu kita sebutnya burung madu. Tapi itu sebenarnya suka jadi salah kaprah ya, Iya. salah kaprah. Jadi ketika kita punya burung penghisap madu, tiba-tiba orang kasih madu aja. Ternyata dok, kalau burung penghisap madu itu dikasih madu murni, Iya. itu langsung susah BAB. Iya. Sebenarnya itu akibatnya apa itu? Kemungkinan karena emang kan madu itu proteinnya lebih banyak mungkin ya kalau dari yang madu dari lebah gitu. Nah itu yang bikin dia ada pengerasan di pencernaannya kurang lancar jatuhnya. Iya, iya, iya. Sebenarnya kalau burung-burung nektar gini kita berikan air gula tebu gitu, itu nggak apa-apa Kang. Ya, lebih masih bagus, Masih lebih bagus daripada daripada kita madu, ya. madu. benar Jadi gitu, guys. kan kalau gula itu dari tebu ya, dari nabati ya, dari pohon, dari tumbuhan gitu. Jadi gulanya itu lebih bagus, lebih alami buat mereka gitu. Sedangkan kalau madu itu kan hewani ya, dari hewan, dari lebah gitu. Takutnya emang lebih banyak proteinnya atau mineral yang lain, jatuhnya dia pencernaannya kurang bagus. Ya, betul, betul. Meskipun dia suka, tapi efeknya akan berbahaya. Nah di sini masih ada pohon pisang Gus ya, kita lihat nih. Masih ada nggak itunya apa? Masih ada nih. Masih ada. Masih. Itu masih terbuka ya? Nah, kalau yang ini jantung pisangnya masih besar ya. Masih terbuka, cuman udah pada jatuh. Udah pada jatuh. Nah,
bagus. Itu tandanya kalau bunga-bunga yang jatuh ini berarti nektarnya ini udah disedotin sama burung pemakan si burung tadi. Si jantung tadi ya. Nah, ini bunga pisang ini, nah di sininya mengandung nektar ya di dalamnya. Dan rasanya manis. Ini ya Kang Tio udah pernah nyoba ya kan? Kita nyoba, mau cobain lagi sekarang. Kita coba lagi ya. Tapi agak Ini memang air hujan. Udah lama itu berarti. habis kayaknya. Pantesan dia minta itu makanan tambahannya ya Iya. tadi gitu, nektar tambahan. Gimana Bos? Masih ada tambahan lagi mengenai pi jantung ini? Ya, mungkin itu ya sudah cukup tentang burung pi jantung, burung pemakan nektar bunga dari pohon pisang. Jadi alhamdulillah ya sampai saat ini si burung pi jantung ini sehat ya, karena kita selain dia dikasih makanan alami, kita juga menyiapkan makanan cadangan supaya si burung ini tidak kekurangan makanan. Ini usia mereka di sini tuh usia perawatan di aviary David ini udah cukup lama ya. Iya, betul. Jadi udah memang dia itu udah bertahan di sini Dok. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke guys, jadi itu ya sedikit penjelasan tentang burung pi jantung. Lebihnya mungkin teman-teman bisa menambahkan ya, ngasih tahu ke kita apabila ada kekurangan dari penjelasan kita tadi. Ya mudah-mudahan burung di sini, burung pi jantung, salah satunya burung pi jantung tersebut bisa cepat berkembang biak ya, supaya populasinya semakin bertambah dan bisa kita rilis ke alam. Amin. Nah, itu yang kita tunggu. Bang ya. Oke, terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Gimana guys? Sudah cukup jelas kan? Sudah cukup jelas belum pembahasan mengenai burung madunya? Jika belum jelas atau ingin menambahkan, bisa tulis di komentar ya. Kita belajar bareng-bareng aja. Oke guys? Kira-kira tayangan selanjutnya mau bahas apa lagi nih? Ayo tulis di komentar. Oke? Nah, yang belum subscribe, ayo dong jangan malu-malu. Gratis tahu? Oke. Thank you ya. Selamat malam mingguan guys. Oke jomblo, sabar ya. Assalamualaikum.